Hari ini mereka pasal beralas warna, angka jadi perkara, esok siapa? Hari ini mereka pasal beralas warna, angka jadi perkara, esok siapa? Berayap luka lama, tasik dan terjaga, gaungnya memerdeka, makna kita lupa. Hamba jaring cahaya, hamba bela gelapnya, bangun tinggi pagarnya, bangsa dalam bangsa. Goresan tangan pada lembar dari data, menginjak dan memaksa, membawa sengketa. Hamba jaring cahaya, hamba bela gelapnya, pagar tinggi tanahnya, lindungi darahnya. Hari ini mereka pasal beralas warna, angka jadi perkara, esok siapa? Hari ini mereka pasal beralas warna, angka jadi perkara, esok siapa? Beda yang tidak sama, beda sabda raja, timpanglah tunan nada, tunggalnya mulia. Hamba jaring cahaya, hamba bela gelapnya, jaga pikirannya, jaga. Hari ini mereka pasal beralas warna, angka jadi perkara, esok siapa? Hari ini mereka pasal beralas warna, angka jadi perkara, esok siapa? Hari ini mereka pasal beralas warna, angka jadi perkara, esok siapa? Halo kawan aksi, jumpa lagi di kanal Kusti, kanal KPK, kanal pemberantasan korupsi, sebuah perbincangan mengenai anti korupsi dan penampilan spesial dari musisi-musisi tanah air. Tentu saja bersama saya Syara Tasya. Nah kawan aksi, hari ini kita kedatangan sebuah band nih yang jadi bintang tamu kita dari Yogyakarta. Nah katanya mereka ini konsisten nih membawakan isu-isu sosial dalam karya-karyanya. Langsung aja kita sambut Tasyora. Halo. Hai. Apa kabar? Baik. Oh ya, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih kawan aksi, boleh dong perkenalin satu-satu nama membernya dan posisinya di dalam band apa? Ya. Halo, saya Dita. Saya bermain akordeon, keyboard, dan bernyanyi di Tasyora. Oke. Oh aku, saya Gusti, saya
main bass dan nyanyi. Oke. Halo, saya Danang, saya main gitar dan nyanyi. Saya Awan, saya main gitar dan nyanyi. Oke, aduh keren banget nih, aku ngefans nih, keren musiknya. Tasyura, boleh dong ceritain sekarang ini lagi sibuk apa sih belakangan ini? Kami baru saja merilis album perdana. Album studio pertama juga karena sebelumnya EP live itu di akhir bulan Oktober kemarin. Jadi ya ini masih fresh rasanya menyambut kelahiran anak baru kami. Wow, selamat atas album barunya. Terima kasih. Boleh diceritain nggak tema albumnya itu tentang apa? Tema albumnya, terus kayak nuansa musiknya apa gitu, boleh ceritain nggak? Mas Danang mau cerita ya? Belum ditanya. Ayo dong. Dari judul dulu kali ya, judulnya kan Hamba Jaring Cahaya, Hamba Bela Gelapnya. Itu diambil dari potongan lirik lagu Sabda, lagu yang kita tulis dari kebijakan kepemilikan tanah di Jogja yang timpang, diskriminatif sih antara warga keturunan dan warga pribumi atau native di sana. Kalimat itu bisa mewakili seluruh lagu-lagu yang ada di album itu sebenarnya. Jadi ada bumbu-bumbu chauvinisme dan fanatisme dalamnya gitu. Kalian memang setiap lagu ini selalu menampilkan isu-isu sosial di dalamnya ya. Kenapa sih? Apakah kalian merasa wajib sebagai seorang musisi atau gimana? Setiap lagu emang setiap lagu merekam sebuah peristiwa. Dari 9 lagu itu. Kalau wajibnya nggak tahu ya. Yang wajib hanya bayar pajak. Iya betul. Pajak. Udah wajib bayar pajak tapi jangan dikorupsi dong uang negaranya, ya enggak? Betul ya, sepakat ya. Orang radio ya dulu ya. Tawan deh. Nah terus dalam penggarapan album ini, berapa lama kalian menggarap album ini? Penggarapannya 6 bulan. 6 bulan. Ada musisi-musisi lain yang terlibat juga nggak? Ada 5 musisi kolaborator yang terlibat. 6 bulan ini terjadi karena salah satu kolaborator lama sekali merespon. Siapa aja sih kalau boleh tahu? Ada Gardika Gigi, ada Kwa Etnika, ada vokalis Mustache and Beard Afif dari Bandung gitu. Kemudian ada Rubah di Selatan. Yang terakhir yang paling lama ada Fis. Oke. Oh iya, sebenarnya ketika mendengar nama Tasyura ini saya penasaran. Apa sih artinya Tasyura? Soalnya mirip sama nama saya, Tasya. Kita terinspirasi dari Tasya. Oh, jangan. Ayo boleh ceritain dong. Dulu beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2016, pertama kali kita kumpul untuk main musik, bikin lagu bareng itu di sebuah studio di Jalan Tasura, di Yogyakarta. Jadi karena kita sering main di situ dan emang base campnya di situ ya kebetulan, itu kita ambil untuk jadi nama band kita. Gitu. Sesimpel itu sih. Sesimpel itu. Tapi memang maksudnya awal ketemunya nih gimana awalnya ketemunya? Teman sepermainan ya kita. Teman sepermainan dari kuliah, SMA? Kebetulan kita satu alma mater semua, jadi kita sama-sama kuliah di Jogja. Terus habis itu masing-masing sebenarnya udah main musik sendiri-sendiri ya dulu, udah dia punya band yang sebelum Tasyura gitu. Terus akhirnya kita bertemu lagi dan akhirnya jadilah Tasyura gitu. Oh, jadilah Tasyura. Keren. Tapi nggak kepikiran mau bikin lagu cinta gitu atau gimana? Selain isu-isu sosial gitu. Kita membuat lagu dengan bertemakan isu sosial juga dengan cinta. Oke. Bagus jawabannya. Tapi memang berarti kalian tipikal anak muda yang melek informasi ya, termasuk politik gitu. Tipikal. Soalnya banyak anak muda yang apatis juga gitu loh sama isu-isu kenegaraan gitu kan. Buat kita itu sebuah keperluan sih di zaman sekarang untuk mengikuti perkembangan politik. Biar nggak dibegoin negara. Itu dia. That's right. Terus. Lagi dong, yang lain dong. Gitu aja sih sebenarnya. Pancing dulu. Aku tumpah aja. Mas kalau ngomong aja Mas. Gak apa-apa loh. Kita ini kan di negara demokrasi. Seharusnya itu kita boleh ya berbicara dengan bebas. Seharusnya. Nggak apa-apa. Saya izinkan Anda berbicara sekarang. Mbak mengizinkan. Nanti saya tiba-tiba dijemput. Oh ya. Tapi memang Tasyura memang percaya ya kalau musik itu bisa merubah
keadaan. Percaya nggak? Kalau merubah keadaan rasanya naif ya. Oke. Tapi paling sederhana adalah kita bisa membicarakannya. Waktu di Jogja kita lagi makan di angkringan, misalnya lagi makan di Burjo gitu. Nggak bisa tuh gue ngomongin, lu tau gak sih? Wah bahaya nih. Oh, sensor dikit nggak apa-apa lah. Ngomong kasus yang mana? Ya kayak lu tau gak sih ada kebijakan di Jogja ini yang masih menggunakan, masih berbasis warna, masih ngomongin sara, masih ngomongin pribumi dan non-pribumi. Rasanya nggak santai. Tapi beda kalau kita ngomongin lewat lagu. Minimal orang dengar dulu. Iya. Paling lebih lucu lagi kalau orang nyanyiin dulu. Ternyata cerita tentang ini. Terus dia jadi menerima ide lagu itu. Oke. Jadi ada pesan tersirat di balik lagu. Iya. Ya rasanya sih kayak dakwah ya, Mbak. Oke. Kalau kita teriak-teriak soal lu harus ngelakuin ini, lu harus ibadah gini. Kan orang lari ya. Kalau kita teriak-teriak, tapi kalau kita mencontohkan, kita ngomongnya dengan cara yang enak. Betul. Sepakat. Sampai saya juga selalu penasaran. Ada nggak sih musisi-musisi yang apa ya bahasanya mengilhami atau jadi kayak role model dari Tasyura? Ada nggak musisi-musisi? Ya RK lah. RK of course. Iyalah. Kenapa RK? Oh fun fact. Band kita terbentuk karena kita meng-cover lagu RK. Oke. Waktu itu cover apa sih? Desember. Iya. Oh, terus karena mungkin ada korelasinya nggak, misalnya mereka juga kan membahas tentang isu-isu sosial, terus kalian juga wah bagus nih kalau bentuk band seperti itu. Ada juga maksudnya pikiran-pikiran seperti itu juga maksudnya? Enggak. Oh bukan karena RK ya? Bukan. Tapi emang dari dulu udah ngelihat dari zaman mereka masih sama siapa tuh? Basisnya dulu? Mas Adrian. Mereka bangun di Jogja tuh zaman kita kuliah, zaman aku kuliah, sorry. Aku SMA sih, udah ada SMP. Zaman aku kuliah, terus band gue juga beberapa kali ngebuka RK, emang udah ngelihat pergerakan mereka luar biasa sekali, sangat-sangat ada di akar rumput dan jadi inspiratif sejak dulu. Emang ada, apa ya rasanya ngajarin kita buat adil sejak dalam pikiran. Oke, sepakat. Nah kalau di Tasyura sendiri siapa yang suka bikinin lirik, bikinin lagu gitu? Yang lirik deh, lirik. Lirik selalu dibuat sama saya dan Gusti. Oke. Ya. Kalau inspirasinya dari mana bikin lirik? Selalu dari peristiwa. Dari itu berarti kasus. habis lihat koran atau lihat TV atau apa, atau habis ngobrol? Biasanya sih kalau brainstorming sama teman-teman terus dapat ide tuh gimana sih prosesnya? Brainstorming selalu setelah baca berita. Setelah baca berita atau misal udah denger nih ada cuitan kayak atau baca di grup WhatsApp keluarga. Forwatan mama papa ya. Terus kita validasi dengan membaca beritanya secara langsung atau datang ke narasumber ya, cari validate lah intinya. Ini bener nggak sih ada peristiwa kayak gini? Kepikiran nggak mau bikin lagu tentang korupsi? Tentang korupsi ya? Bisa jadi. Banyak banget ya kasusnya tapi. Iya. Bikin dong Tasyura. Atau tentang Aduh kawan aksi, ini perbincangan seru banget, tapi nanti kita akan lanjut lagi. Sekarang saatnya kita harus rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Kanal Kustik, Kanal KPK, Kanal Pemberantasan Korupsi. Kita akan segera kembali.
Dominasi, dominasi lagi laki dominasi, dominasi hegemoni patriarki. Hai kawan aksi, kita kembali lagi di kanal Kustik, kanal KPK, kanal pemberantasan korupsi. Masih bersama saya Tasya dan Tasyura. Yeay. Tadi seru banget kita udah ngobrol-ngobrol tentang gimana Tasyura dalam permusikan, dunia permusikannya, dan nyentil-nyentil sedikit soal tentang apa ya tadi ya? jangan disebut. Tentang kasus, Mbak. Oh my god. Kasus yang mana ya? Kasus yang tidak kunjung selesai. Jangan. Kasihan editor saya nanti. Oke, nah kita mulai agak serius nih. Aduh. Wow. Wah, dari tadi sudah Pertama-tama mau nanya nih. Menurut kalian kenapa sih korupsi itu harus dilawan? Boleh. Mbak Dita. Satu-satu aja Mbak Dita. Bagaimanapun juga korupsi itu kan mengambil hak orang lain ya. Yes. Jadi apapun yang terjadi, korupsi itu tidak dibenarkan dalam segala bentuk gitu. Jadi harus kita lawan bagaimanapun intinya juga bentuknya. Jadi dimulai dari diri sendiri. Oke. Coba lanjutkan. Ya masa nggak dilawan, Mbak? Kenapa Pak? Memang dia semerugikan apa sih korupsi? Karena Bisa dipiara. banyak yang mungkin nggak ngerasa kalau mereka itu adalah korban dari korupsi. Iya kan? Iya sih. Itu alasannya. Bener-bener. Coba jangan ngambil kata-kata saya. Coba Anda gimana jawabannya? Kan harus comot-comot kata-kata orang. Oh jangan dong. Coba kalau masalahnya Coba, gimana? kenapa? Harus aja, Mbak. Kenapa harus Negativity kenapa? itu soalnya. Betul. Oke, coba satu lagi. Oh. Mas? Nah ini Kalau panjang nih. karena secara pribadi kan, Oke. secara pribadi saya selalu percaya bahwa setiap orang tuh punya jatahnya sendiri-sendiri. Ketika sudah mengkorupsi berarti kan dia menambahkan jatahnya, tapi merugikan orang lain kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu kan yang rugi, yang paling menyebalkan adalah orang-orang yang merugi itu tidak tahu bahwa mereka dirugikan kayak gitu. Karena yang satu lebih punya akses, yang satu tidak. Jadi menurutku nggak fair aja untuk orang-orang yang nggak tahu bahwa dia haknya sedang diambil, nggak kita bantuin nih untuk sama-sama ngelawan, kayak kita sama-sama
harus membumi hanguskan itu aja sih. Itu bagian dari pengamalan sila kelima, Mbak. Jadi nggak boleh nggak dilakukan. Betul sekali. Sepakat kan pasti kawan aksi. Aduh, aku semakin ngefans nih sama Tasyura karena mereka tuh anak muda yang apa ya? Aduh, jatuh terus. Cinta negara dan peduli gitu loh maksudnya. Cinta negara bisa diperdebatkan ya. Kalau peduli mungkin peduli. Kayak saya rarat peduli ya. Karena cinta negaranya sih iya ya. Penyelenggaranya mungkin yang Aduh. Bisa dijelasin penyelenggaranya. Kayaknya bukan topik yang masalah. Nah, tapi sebenarnya menurut kalian apa sih cara paling ampuh untuk menghilangkan mungkin nggak bisa ya, tapi untuk mengurangi korupsi di Indonesia, ada nggak? Sebagai kaum muda gitu mungkin punya pikiran-pikiran yang fresh kan, ada nggak? Apa sih harusnya tuh gimana gitu harusnya? Menggunakan cara atau metode apa gitu? Kira-kira. Apakah menanamkan mungkin kalau hal-hal yang kami tahu mungkin KPK sudah lakukan ya. KPK kan tiap hari kerjanya ngurusin korupsi. Rasanya kurang ini aja, kurang bijak aja kalau kami ngomong soal. Tapi yang kayaknya memang belum ada tuh pendidikan sejak dini ya. Ya. Tapi perlu disosialisasikan lebih lagi gitu. Dan yang agak sistemik adalah kayaknya sejak dini kita tidak sadar hukum. Karena kita nggak sadar hukum, jadi kita nggak tahu hak dan kewajiban. Jadi kadang kita nggak tahu kalau apa yang kita lakuin ngambil hak orang lain. Oh, terus sebenarnya yang bikin gatel juga itu yang tadi Mbak juga bilang, gatel. Kalau banyak orang nggak sadar mereka sedang dikorupsi. Jadi permisif juga terhadap tindakan korupsi itu sendiri. Kalau kita nggak melek soal sebenarnya korupsi itu yang seperti apa, jadi itu akan terjadi terus. Hadir. pendidikan tentang tindak korupsi itu apa aja sih? Lalu kalau digini tuh dikorupsi loh, udah mengambil hak lo juga. Oke. Nah, kalau di KPK ini kan kita punya namanya 9 nilai anti korupsi. 9 itu angka terkuat di Jawa. Jadi termasuk jujur, peduli, apa sih? Jujur, peduli, mandiri, bertanggung jawab, bekerja keras, itulah kan. Nah, dari nilai-nilai anti korupsi. Karakter cowok idaman. Dari nilai-nilai anti korupsi yang 9 itu, menurut kalian nilai apa yang paling penting untuk bukan dihadirkan ya, yang harus ada di dalam diri orang masing-masing? 9 apa ya tadi? Jujur, bekerja keras, rajin menabung. Tawakal ada nggak? Bertawakal ada nggak? Sabar belum dimasukin, harus dimasukin sabar ya, sabar menghadapi koruptor. Iya harusnya ada itu ya. Apa? Ada jujur, peduli, mandiri, kerja keras, bertanggung jawab. Apa yang paling penting? Sederhana. Wah, sederhana nggak sih? Sederhana ya. No. Bukan solusi itu. Apa yang paling penting? Satu aja, pilih satu. Wah, kalau paling penting karena kelihatannya dari 9 itu sudah sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipecah satu sama lain. Kayak lu jujur tapi lu nggak peduli. Iya, gitu. Memang sebaiknya harus berjalan beriringan. Harusnya berjalan beriringan ya. Tapi kalau ada ikhlas mungkin saya akan bilang ikhlas. Ikhlas dan sabar sih sebenarnya. KPK harus tambahin sabar mungkin ya tahun depan. Iya. Nah, tapi nih kalau misalnya dari masing-masing pribadi kalian, kalau orang tua kalian menanamkan nilai-nilai itu ke dalam diri kalian, gimana sih caranya? Basic ya mungkin kayak jangan mencuri, terus bekerja sesuai porsinya, mendapatkan hasil sesuai porsinya kayak gitu sih. Jadi kayak nggak yang belak-belakan, jangan korupsi ya kayak gitu, tapi lebih ke jangan ya kegiatan-kegiatan yang lebih detail sih. Yang lain dia mau nambahin? Ini orang tua saya. Oke. Tapi pasti kita geram banget ya melihat perilaku anti korupsi dari mulai penyelenggara negara yang di level terendah sampai tertinggi. Nah, tapi kalau kalian sendiri pernah nggak sih mengalami atau melihat perilaku anti korupsi yang berdampak langsung sama kalian gitu? Pernah? Perilaku anti korupsi? Perilaku korupsi maksudnya. Korupsi. Saya korupsi. Pernah. Coba ceritakan. Dulu saya pernah ke Maluku Utara. Untuk program KKN di kampus. UGM nih. Sampai sana ke kantor gubernur itu di jam kerja kosong.
Kosongnya itu kayak berlantai-lantai kosong. Terus habis dari kantor gubernur ke satunya lagi kabupaten ya. Mau ketemu bupati sama kantor bupatinya juga kosong. Padahal itu jam kerja. Jam kerja. Dan terus, memang nggak ada agenda apa-apa. Nah, terus ada saya nyari Pak Camat. Pak Camat tempat saya KKN. Pak Camat lagi main biliar di jam kerja. Wow. Serius, saya datang ke tempat biliar, ditawarin rokok dengan jasa motor UGM saya itu. Ditawarin rokok, ditawarin Coca-Cola. Karena saya udah capek banget. Kan naik angkot segala macam ya, karena kita harus ngemat ya. Gila nih. Ya udah ngerokok dulu, Coca-Cola baru ngomong. Pak, saya mau konsolidasi soal program ini. Oh, Mas bisa ke kantor ini aja, dilempar lagi. Tapi dari situ saya dikasih mobil. Ini Mas pakai mobil dinas saya aja, naik kijang tuh kita. Tapi kantor kosong gitu kayak. Korupsi waktu ya itu sama aja ya. Yang lain, ada cerita menarik lain kah? Ini sih, kayaknya kan pemerintahan, kalau saya di swasta nih, karena di convenience store gitu. Udah bayar, jadi saya dikasih kembalian, terus ngeliat struknya. Sumbangan ya? Tapi dia nggak bilang boleh disumbangkan atau nggak, pokoknya tahu-tahu dikasih kembalian, ternyata struknya tuh selisih gitu loh, sekian ratus gitu. Tapi dia nggak izin ke saya kalau dia mau ngambil duit itu. Ini orang kalau kalau satu orang 100, sehari dikali 1.000 orang udah berapa? Ini kali sebulan udah berapa? Hey you. Lebih gede dari UMR Jogja ya? Jadi maling aja. Maling. Ada lagi? Infrastruktur apa ya? Mungkin pas zaman sekolah ya. Sekolah ini kan kita dulu pas zaman SMP, SMA gitu, kelasnya moving kan. Jadi kita pindah kelas kalau misalnya mau kelas IPA gitu, masuknya ke kelas IPA, IPS. Itu sering kali pada masa-masa saya dulu sekolah, SMA gitu, ada beberapa mata pelajaran yang gurunya tuh sering nggak ada gitu. Sekolahnya di mana sih? Sebenarnya sekolah teladan loh. Gue dong. Gitu. Sekolah negeri. Habis itu udah. Dasar sekolah negeri. Swasta dong. Nggak ada. Kita juga bingung ini gimana. Kita udah masuk udah rapi di kelas gitu, tapi gurunya tidak ada. Ya sudahlah. Terus kita ya udah nggak sekolah pada jam itu 02 jam gitu, sering banget. Tapi nggak ada keterangan lagi rapat atau lagi apa? Ngerti. Oh my god. Itu sama kayak dosen aja sih di kampus kita juga gitu. Ditinggal proyek coy. Oke. Oh, ada lagi. Banyak nih kayaknya. Oke, masih punya 2 menit lagi. Oke. Saya selalu kagum dengan keterbukaan kalau kita kayak tes surat. Kayak waktu itu saya bikin kemudian masuk ke pertanyaan nih, kan kayak ada ujian tulis tuh, ujian tulis pertanyaan tuh kayak menurut saya sangat absurd ya, kayak karena pertanyaannya adalah kayak berapa derajat lampu yang sesuai dengan standar kayak pilihannya kayak 70 derajat, 72 derajat, 74 derajat yang membuat, dan pertanyaan-pertanyaan sejenis kayak gitu membuat kita gagal. Lalu setelah kita gagal, yang ngetes langsung datang, mau nggak langsung jadi, harganya segini. Kayak, dan itu tuh merupakan sebuah praktek yang sangat lumrah kayak gitu. Jadi saya selain geram, saya kagum sih dengan keterbukaan ini ya. Demokrasi coy. Blak-blakan banget. Gue pernah di tes rame-rame, terus apa datang. Ya karena waktunya sudah habis, mari ramai-ramai kita tanggung dosa ini bersama. Kita tidak ujian praktek, Anda semua dinyatakan lulus. Ini polisi yang ngomong dengan kaos mereka yang gitu loh, bukan selak, terus dia pakai celana panjang sandal jepit, sama megang kopi gitu. Jadi dianggap biasa aja ya. Selamat mengedit. Oke, perbincangannya luar biasa menarik nih ya. Nah, tapi ini karena terbatas oleh waktu, jadi saya akan memberikan pertanyaan terakhir. Terakhir. Yo, jangan sedih dong. Baru anget nih. Oke. Grouping names. Terakhir. Apa sih harapan kalian untuk KPK dan untuk pemberantasan korupsi di Indonesia? Semoga KPK solid dan bisa melakukan tugas sesuai amanah. Meskipun diterjang badai dan apa yang akan datang ke depan. Semoga semua program-programnya berjalan lancar dan visi misinya terus tetap dijaga dalam memberantas korupsi ini.
Good luck guys. Good luck guys. Good luck guys. Semangat. Yang lain dong, apa dong? Oh, wow. Boleh nih. Semoga kedepannya setelah ada pergantian pimpinan ini segala macam pencegahan dan tindakan semakin lancar dan segala macam kasus yang belum selesai bisa segera diselesaikan. Amin. Oke. Kalau Tasyura sendiri, aku nambah deh satu lagi deh. Nextnya apa lagi targetnya? Atau mau ngerjain apa lagi kata Kita mau tour. Promotor? Enggak, bukan promotor. Tur aja gitu. Tur. Bocoran nih, mau nggak? Mau nggak gitu? Oh coba. Kita belum pernah ngomongin ini di media manapun. Belum pernah di mana. Turnya kemana? Kita mau tour, targetnya 30 titik ke 10 kota paling intoleran di Indonesia. Ke 10 kota dengan tempat pelecehan seksual terbanyak di Indonesia. Ke 10 kota dengan indeks kesetaraan gender, indeks ketimpangan gender tertinggi di Indonesia. Kira-kira kapan? Harusnya sih tahun depan, awal tahun. Cuman begitu kemarin kita mapping kota-kotanya kan kayak ada di Tanjung Balai, Papua Barat. Kayaknya nggak mungkin di 1 tahun ini berjalan. Jadi mungkin akan dibuat beberapa section gitu ya kayak babak 1, babak 2. Injury time. Sama kumpulin duit dulu ya. Karena tur ini nggak mungkin ada duitnya. Pak manajer tolong didengar nih ya. Menarik banget perbincangan kita dengan Tasyura. Nih terima kasih Tasyura sudah datang ke kanal KPK. Semoga sukses album barunya, turnya, semoga karyanya semakin dicintai nih sama masyarakat ya. Dan kawan aksi terima kasih juga telah menyaksikan kanal Akustik kali ini bersama Tasyura. Anda bisa menyaksikan kembali tayangan ini di website kami di kanal.kpk.go.id dan di YouTube channel kami di kanal KPK. Jangan lupa untuk follow Twitter kami dan Instagram kami di @kanal_KPK. Saya Tasya dan Tasyura. Undur diri dulu. Halo, kami Tasyura. Salam anti korupsi. Dan tersungkur di tanah aku berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan menyengat, rebah dan berkarat, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti.
yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berhenti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berhenti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berhenti,